Halo semuanya, saya Arya Wijaya Syarif Putra dan selamat datang di channel Wijaya Syarif. Kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu sejarah yang mungkin agak terlupakan ya dari Jawa Barat. Kita akan ngobrolin soal kerajaan Pajajaran yang megah dan tentu saja sosok legendarisnya Prabu Siliwangi. Nah ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya seorang raja yang sangat berkuasa kok bisa bertransformasi jadi legenda harimau putih? Ini bukan sekedar dongeng loh. Ini adalah perpaduan epik antara fakta sejarah, mitos, dan identitas budaya yang denyutnya, masih kuat banget sampai sekarang. Oke, untuk bisa paham gimana seorang raja bisa jadi legenda, kita harus mundur dulu, jauh ke belakang. Kita perlu tahu panggungnya kayak apa. Dan semuanya dimulai dari runtuhnya sebuah kekaisaran besar. Coba bayangin, dulu ada kerajaan super besar dan perkasa namanya Tarumanegara. Tapi di abad ke-7, kerajaan ini runtuh, hancur. Entah karena konflik internal atau tekanan dari luar, yang jelas keruntuhannya ini meninggalkan kekosongan kekuasaan yang luar biasa besar. Tanah Sunda pun terpecah belah. Nah, dari puing-puing Tarumanegara tadi muncul dua kekuatan baru. Bisa dibilang kayak dua saudara kembar tapi tak akur. Kerajaan Sunda di barat dan Kerajaan Galuh di timur. Keduanya ini, walau asalnya sama, tapi sifatnya beda banget. Yang satu lebih kalem dan administratif, yang satu lagi lebih agresif dan ekspansif. Hasilnya, ya jelas, saingan terus-menerus yang bikin kawasan ini goyah selama ratusan tahun. Tapi, di tengah dunia yang pecah kayak gini, takdir sepertinya punya rencana lain. Muncul satu sosok yang unik, seseorang yang punya potensi buat menyatukan kembali apa yang sudah retak. Dan inilah dia orangnya, Raden Pamanah Rasa. Sosok ini benar-benar spesial. Kenapa? Karena di dalam dirinya mengalir darah dari kedua kerajaan, Sunda dan Galuh. Dia adalah jembatan hidup antara dua kubu yang saling berperang. Para tetua pun melihatnya sebagai satu-satunya harapan. Caranya menyatukan dua kerajaan ini, jenius banget. Dia nggak cuma mengandalkan perang. Rencananya itu gabungan 3 langkah cerdas. Pertama, dia dekati para elit lewat diplomasi. Kedua, dia melakukan pernikahan politik untuk menyatukan dua keluarga besar. Dan yang terakhir, dia menggabungkan pemerintahan dengan adil. Dan apa hasilnya? Luar biasa. Dua kerajaan yang tadinya musuh bebuyutan, akhirnya melebur jadi satu kekuatan baru yang super besar. Kerajaan Pajajaran. Dan sang pemersatu, Raden Pamanah Rasa, naik tahta dengan gelar yang kita semua kenal sampai sekarang, Prabu Siliwangi. Oke, sekarang kita masuk ke era kejayaannya. Yuk kita lihat gimana kerajaan baru ini bisa begitu makmur di bawah pimpinan Prabu Siliwangi, sampai-sampai disebut sebagai zaman keemasan. Pusat dari semua kemegahan ini adalah ibu kotanya, Pakuan, yang sekarang kita kenal sebagai Bogor. Ini bukan cuma sekedar kota ya, Pakuan itu dirancang jadi jantung peradaban. Jadi pusatnya budaya, pusatnya perdagangan, sekaligus pusat spiritualitas. Benar-benar kota yang hidup. Nah, yang bikin pemerintahannya spesial adalah filosofinya. 3 kata dalam bahasa Sunda ini jadi pegangannya. Silih asah, silih asih, silih asuh. Artinya saling mengasah, saling mencintai, dan saling merawat. Prinsip inilah yang jadi napas bagi seluruh kerajaannya. Dan filosofi tadi bukan cuma omong kosong. Itu benar-benar diterapkan. Hasilnya, hubungan diplomatik luas, perdagangannya makmur, sawahnya subur berkat irigasi canggih, dan semua keputusan besar diambil lewat musyawarah. Pajajaran itu nggak cuma kuat, tapi juga disegani di seluruh Nusantara. Tapi ya, namanya juga roda kehidupan, nggak ada yang abadi. Sama seperti kerajaan-kerajaan besar lainnya, masa keemasan Pajajaran juga mulai meredup. Mulai muncul kekuatan-kekuatan baru yang jadi ancaman. Ancaman pertama datang dari wilayah pesisir. Pelabuhan-pelabuhan dagang di sana mulai memeluk Islam dan berkembang jadi kesultanan yang kuat. Contohnya seperti Cirebon dan Banten. Sedikit demi sedikit, mereka mulai menggerogoti wilayah dan pengaruh Pajajaran. Dan di saat yang sama, masalah juga muncul dari dalam. Fondasi kerajaan mulai goyah. Para bangsawan mulai saling sikut, berebut kekuasaan. Persatuan yang susah payah dibangun Prabu Siliwangi, perlahan-lahan terkikis dari dalam. Kombinasi ancaman dari luar dan perpecahan di dalam ini, akhirnya jadi pemicu babak terakhir kerajaan. Ini adalah babak di mana sebuah kerajaan besar runtuh dan rajanya bertransformasi dari tokoh sejarah menjadi sebuah mitos abadi. Coba kita lihat kronologinya. Keruntuhan ini nggak terjadi dalam semalam. Dimulai akhir abad ke-15 saat Cirebon melepaskan diri. Terus dilanjutkan oleh penerus Prabu Siliwangi yang ternyata nggak sekuat beliau.
Puncaknya, di tahun 1579, serangan besar-besaran dari Banten menghancurkan ibu kota Pakuan. Dan saat itulah, riwayat kerajaan Pajajaran resmi berakhir. Tapi, apa rakyatnya percaya kalau raja sehebat Prabu Siliwangi bisa kalah begitu saja? Tentu tidak. Nah, disinilah konsep spiritual yang disebut moksa menjadi sangat penting untuk memahami kelanjutan ceritanya. Disinilah sejarah dan keyakinan jadi satu. Menurut legenda yang dipercaya turun-temurun, Prabu Siliwangi itu nggak pernah benar-benar mati atau kalah. Beliau itu moksa. Jadi beliau menghilang begitu saja dari dunia kita dan wujudnya berubah menjadi seekor harimau putih mitos. Sosok penjaga abadi tanah Sunda, yang katanya sampai sekarang pun masih mengawasi dari kejauhan. Jadi kerajaannya boleh hancur, istananya boleh jadi puing, tapi legenda yang luar biasa kuat ini memastikan bahwa semangat Pajajaran itu akan terus hidup selamanya. Terus, gimana caranya warisan ini bisa bertahan? Nah, para bangsawan dan pemuka agama yang selamat, mereka melarikan diri ke pegunungan. Di tempat-tempat terpencil itulah, mereka menjaga budaya, bahasa, aksara, dan kepercayaan mereka seolah-olah menjaga api peradaban agar tidak pernah benar-benar padam. Inilah kenapa cerita ini penting banget buat kita tahu. Meskipun dalam buku sejarah nasional, kisah Pajajaran seringkali cuma jadi catatan kaki, tapi warisannya itu nyata. Pengaruhnya tertanam sangat dalam, menjadi akar budaya yang terus membentuk identitas orang Sunda sampai detik ini. Jadi, kita tutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan ini. Kerajaan dan kekuasaan politik itu bisa datang dan pergi, tapi sebuah warisan budaya, sebuah legenda, apakah ia bisa hidup abadi, terus membentuk kita bahkan tanpa kita sadari? Coba direnungkan.